Oke ibu-ibu, barusan kita sudah mendengarkan tentang informasi seorang anak yang dimana dia menghidupi 3 orang adiknya. Bersama dia berarti 4 orang adiknya. Namanya Tasripin. Barusan sudah ditulis di sana ada pekerjaan tanggung jawab Tasripin. Ternyata banyak ibu, ada yang pergi ke sawah, memasak, mencuci, menyapu, memandikan adik-adiknya, mengajak sholat dan mengaji, kemudian membimbing akhlak. Dari hal ini, dari berbagai informasi yang sudah jenengan kasihkan pada barusan, itu kira-kira menurut jenengan, Bu Ana, menurut jenengan kesimpulannya sebenarnya apa sih Bu Tasripin dari cerita Tasripin gitu? Seorang anak yang apa ya Pak ya, nggak ada orang tuanya. Sebenarnya ada bapaknya, cuma bapaknya kan kerja di Kalimantan. Itu dia di rumah merawat adik-adiknya 3. Kemudian dia bertanggung jawab pada adik-adiknya, mulai dari bekerja ke sawah, kemudian menyapu, memasak, memandikan adiknya, bahkan mengajak sholat dan mengaji. Apa ya, sebuah apa ya? Intinya bertanggung jawab gitu paling aja Bu ya. Memikul tanggung jawab, Berat sebenarnya itu. Kasihan juga ya. Kasihannya karena masih 12 tahun. 12 tahun kudu nggak sekolah. Saya tak heran nih kok ya mana akhir-akhir temen ya 12, 9, terus 7, terus 5. Murah Kalau kali, tahun Pak. bisa Kan 2 tahun sekali ya. butuh hiburan. Iya, mungkin butuh hiburan Iya. ya. Kemudian ini selanjutnya itu jadi memang bertanggung jawab. Tasripin di umur yang segitu harus tanggung jawabnya lebih besar daripada anak seumurannya. Kemudian kayak menurut Bu Dida, Ya, kira-kira bapaknya Tasripin itu seperti apa sih sebenarnya? yo gak tanggung jawab iku jenenge Pak. Kan sakjane kudune mulai terus ngopeni anake. Sing kerja bapake dudu anake. Anake yo sekolah Pak, wong sing umur 12. Iya, sakno. Jadi Umumnya gak duwe 12 tahun depan. itu umur kelas berapa Bu? Kelas 6 SD paling Pak. Kelas 6 ya? Iya. Iya. Kan sama jadi ndak duwe masa depan, dari akhirnya kerja mulai cilik. Iya. Jadi itu ibu-ibu sebenarnya memang iya. Pertama, berarti di sini permasalahannya ada di orang tuanya. Kenapa sih kok bapaknya Tasripin itu nggak kerja di rumahnya saja? Nah, iku loh. Ketika Tasripin bisa untuk bekerja seperti itu, bapaknya otomatis lebih bisa. Harusnya seperti itu nggih Bu nggih. Berarti ternyata dengan seperti itu juga ada dampak positifnya juga. Tasripin sebenarnya banyak negatifnya. Tasripin ketika di umur segitu sudah memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada anak-anak seumurannya. Berarti dia punya tanggung jawab, dia punya keterampilan otomatis ketika harus membiayai adik-adiknya dan juga hidupnya. Jadi mungkin di masa yang akan datang dia akan lebih sukses daripada anak-anak seumurannya. Jadi seperti itu ya Bu. Ya itu kemudian kita langsung saja ke flipchart. Di sini kita ada flipchart membahas tentang Tasripin barusan berhubungan dengan Tasripin. Monggo, Bu Novita dibaca. Kelihatan nggak Bu Novita? Tinggal. Ini, yang ini. Pengertian penelantaran anak, tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Iya. Jadi ada yang bisa menerangkan tentang hal ini? Apa sih maksudnya tidak dilakukannya kewajiban tanggung jawab seorang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial? Ada yang tahu? Apa sebenarnya yang berhubungan dengan Bapaknya tadi. Oke, kenapa bapaknya? Nggak tanggung jawab sama anaknya. Oh, Berarti bapak Tasripin itu melantar Melantar anak.
ya. Berarti bapaknya Tasripin itu termasuk orang-orang yang menelantarkan anaknya. Begitu ya, Oke? Ya. Oke, benar. Terima kasih, aplaus buat kita semua. Ya, jawabannya semua benar, nggak ada yang salah. Kalau di sini menurut undang-undang sama hampir sama, namun di sini tidak, kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi semua kebutuhan yang harusnya mereka terima untuk anak-anak seumuran itu mereka tidak dapat sama sekali dari orang tua. Jadi entah itu keluarga, entah Tasripin itu bapak, entah endi dan lain sebagainya, nggak punya saudara. Jadi nggak memiliki kasih sayang, iya, kasih sayang dari siapapun. Jadi sebenarnya itu namanya penelantaran anak. Di dalam undang-undang sudah tertulis di sini pasal 1 undang-undang 4 ya. Tasripin itu berarti anak terlantar ya Pak ya? Oke. Masuk anak Terlantar terlantar. juga. Padahal punya bapak, iya. Iya. Jadi itu. Jadi seperti itu ya Bu. Jelas Pak. Jelas ya, berarti Tasripin terlantar, bapaknya yang menelantarkan anak-anak. Iya. Jadi seperti itu. Cukup? Jelas? Cukup. Oke, ada pertanyaan lagi? Sampun. Oke. Jadi itu saya rasa ibu-ibu kita juga buat pelajaran. Ternyata menelantarkan anak ketika kita sudah dipercaya untuk istilahnya mempunyai anak, kan orang tua yang diidam-idamkan anak-anak. Jadi kita ketika dipercaya untuk mempunyai anak, berarti kita harus memiliki tanggung jawab kepada anak-anak kita semua. Jadi intinya itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak ibu-ibu selama sesi-sesi ini dan langkah-langkah ini sudah memperhatikan dengan baik. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita dan anak-anak kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan umur yang panjang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.